Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Kiranya hari ini kita tetap dalam keadaan yang sehat, kuat, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Mari kita merenungkan sejenak tentang apa itu aksesoris spiritual. Banyak orang mengenakan aksesoris untuk menunjukkan identitas dirinya, kelompoknya, budayanya, bahkan agamanya. Tujuannya supaya orang lain mengetahui siapakah dirinya atau kelompoknya. Acap kali malah aksesoris itu menjadi ajang promosi, eksistensi, dan harga diri. Sayangnya, nilai yang terkandung di balik aksesoris tidak selalu dibarengi realisasi nilainya itu sendiri. Aksesoris itu hanya ditempelkan. Kalau dalam tubuh manusia itu, orang sering mengenakan aksesoris seperti anting-anting, kalung, gelang, dan berbagai aksesoris lainnya. Setelah Yudas Iskariot meninggalkan ruang perjamuan bersama Yesus dan para muridnya untuk mewujudkan rencana pengkhianatannya, Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya. Ini kita bisa baca pada Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak lama lagi aku bersama-sama dengan engkau. Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Dan kemana Yesus pergi, tidak mungkin para murid itu dapat menyusulnya. Ketika beliau mengatakan seperti itu, tentu iman para murid sedang seperti ditampi dengan berbagai macam pencobaan. Mereka akan seperti domba tanpa gembala, atau seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Tetapi Yesus menasihati mereka bahwa dalam situasi yang sulit seperti itu, mereka haruslah saling mengasihi, seperti Yesus telah mengasihi mereka. Ini menjadi tanda sejati, bukan sekedar aksesoris dari seorang murid. Dengan saling mengasihi, banyak orang akan tahu bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Di akhir zaman, manusia semakin mengalami kemerosotan spiritual dan kebobrokan moralitas yang begitu parah. Manusia bagai serigala bagi sesamanya dengan saling membenci dan saling menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Kasih antar sesama akan semakin menjadi tawar. Kekacauan kehidupan di dunia hanya akan dapat diredam dengan mewujudkan sikap saling mengasihi, karena kasihlah yang sanggup menutupi banyak sekali dosa. Kasih bukanlah sekedar aksesoris yang tergantung di leher, terpampang di dinding, dan menjulang di menara-menara yang tinggi. Kasih haruslah nyata dalam kata dan perbuatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari-hari akhir zaman ini, tingkat kesulitan hidup manusia semakin menjadi-jadi. Degradasi moral dan spiritual semakin begitu parah. Sesama manusia terlibat konflik yang pelik, dan kasih semakin menjadi tawar. Manusia makin menyukai simbol-simbol agama hanya sebatas aksesoris belaka yang menjadi kebanggaan dan fanatisme semu semata-mata. Identitas sejati yang adalah sikap saling mengasihi haruslah nyata di tengah-tengah pergulatan kehidupan kita di hari-hari akhir ini. Mari kita terus perbesar kualitas saling mengasihi yang kita mulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu dalam keluarga kita, kemudian di gereja kita, di masyarakat kita, di tempat kita bekerja atau melayani, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara. Ketika menghadapi situasi yang sulit, ingatlah pesan Tuhan Yesus Kristus di akhir pelayanannya di dunia ini,
hendaklah kamu saling mengasihi. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa, dan kasih mengikat satu dengan yang lain dengan kekuatan kasih ilahi. Jangan gunakan kasih hanya sebagai aksesoris kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam kasih dan